Para pejuang kita mempertahankan tanah air dari rongrongan penjajah, dari rongrongan Belanda, dari rongrongan Jepang. Dulu bulat-bulat kita itu menjaga tanah air kita. Sekarang tanah air mau dicaplok oleh Cina, saudara-saudara. Betul? Ada orang aduan sekarang yang berani tarung dengan saya, berkelahi dengan saya, tarung dengan saya, main golok dengan saya. Ada, datangkan ke sini sekarang. Saya siap mati, saya siap membunuh dia, saya siap menyembelih dia. Kantor DPRD provinsi. Kalian tahu singkatan DPRD? Singkatan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tapi saudara-saudara, ada informasi bahwa tidak ada satupun yang ada dewanya di gedung ini, saudara-saudara. Berarti Dewan Perwakilan bodoh, betul? Dewan Penipu Rakyat. Yang seharusnya saudara-saudara semua, DPRD itu mewakili rakyat. Sekarang posisinya Banten sedang melawan penjajah. Laut diuruk, laut dicaplok, daratan diuruk. Dan itu kami tidak terima, saudara-saudara. Berontak itu. Dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang kita mempertahankan tanah air dari rongrongan penjajah, dari rongrongan Belanda, dari rongrongan Jepang. Dulu bulat-bulat kita itu menjaga tanah air kita. Sekarang tanah air mau dicaplok oleh Cina, saudara-saudara. Betul? Maka seluruh Banten, seluruh Indonesia, jangan tinggal diam, saudara-saudara. Kita harus melakukan perlawanan, betul? Kita harus melakukan perlawanan, betul? Jangan diam, saudara-saudaraku semua. Baik, masa aksi tolong kumpul di depan. Saya minta kepada kepolisian, ada anggota DPRD yang harus datang ke sini menyuarakan, karena mereka adalah wakil rakyat, betul? Rakyat bersatu, rakyat bersatu, rakyat bersatu. Saudara-saudara semua, saya dapat kabar bahwa Kang Khalid sekarang sedang berada di Komnas HAM. Dia sedang dipanggil di sana karena Kang Khalid sekarang banyak yang ngancam, saudara-saudara. Harus lawan itu. Mau dibunuh Kang Khalid, saudara-saudara, dengan preman-premannya Aguan, saudara-saudara. Maka kita harus kompak, masyarakat Banten, betul? Banten bersatu. Ini sudah kencang, saudara-saudara. Perlawanan ini, peperangan ini, Kang Khalid sedang diancam-ancam oleh preman-premannya Aguan. Maka kita harus di barisan garda terdepan. Oke, yang mau berjuang yang di bawah pohon silakan merapat. Harus merapat ke sini. Merapat. Banten bersatu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, saya meyakini ibu-ibu, bapak-bapak, yang hadir di sini adalah DNA-nya DNA para pejuang, setuju? DNA-nya DNA para bulat, setuju? Kematianku adalah hari rayaku. Kematiannya adalah hari rayanya. Setuju? Saudara-saudara semua, jika nanti Kang Khalid memerintahkan untuk merapat ke istana untuk mengingatkan presiden bahwa
sekarang yang memalsukan sertifikat hak milik, yang memalsukan hak guna bangunan, semuanya belum ditersangkakan, betul? Kalau misalnya pemerintah tidak bisa mentersangkakan, maka rakyat turun tangan, betul? Setuju? Setuju? Kemarin saya dengar berita bahwa kepala desa Kohod sudah digeledah rumahnya, betul? Sudah diperiksa oleh Mabes Polri. Keluarganya semua sudah diperiksa. Tinggal Kementerian BPN, kementerian-kementerian harus dipanggil juga bapak-bapak kepolisian. Kalau bapak-bapak kepolisian tidak bisa mengayomi melindungi masyarakat, maka rakyat akan saya persenjatai, betul? Lawan! Banten bersatu! Satu demi satu. Kita di posisi yang benar, saudara-saudara semua. Kita di posisi yang benar. Ketika laut dipagar sepanjang 3 km, amfibi diturunkan oleh Bapak Prabowo, betul? Bukti bahwa Prabowo pro dengan rakyat, tidak pro dengan aguan, betul? Yang kedua, oknum-oknum yang memalsukan sertifikat laut, insya Allah akan dipenjara, setuju? Negara ini sudah lama terjajah, saudara-saudara. Kawan-kawan kita dirempang, menangis darah, menjerit, tidak berkutik, karena kalah dengan penjajah. Tapi jangan coba-coba kalau melawan Banten, betul? Banten adalah daerahnya Jawa. Banten adalah daerahnya para ulama. Banten daerahnya para santri. Insya Allah, kalau penjajah datang ke Banten, kita lawan, sepakat? Takbir! Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara semua yang saya banggakan, Sultan Ageng Tirtayasa dulu menjadi sultan selama 20 tahun. Yang diinisiasi oleh Sultan Ageng Tirtayasa adalah membuka irigasi-irigasi di pertanian. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba sekarang pertanian Banten mau diorok oleh aguan, betul? Maka tidak ada kata lain selain kita lawan, saudara-saudara. Perlawanan harus kita kuatkan, saudara-saudara. Karena saya mendapat informasi aguan ini mau memecah belah, mengadu domba terhadap preman-premannya, saudara-saudara. Kita lawan, betul? Baik, saudara-saudara, karena memang banyak yang mau orasi. Alhamdulillah semua, dari Cilegon, dari Serang, dari Bojonegara, dari Pandeglang, dari Rangkas, dari Tangerang, bahwa dari Bekasi, hidup Bekasi, hidup Tangerang. Ibu-ibu dari Bekasi jauh-jauh datang ke sini untuk mendukung perjuangan kita. Baik, ibu-ibu semoga di surga menjadi bidadari. Baik, terima kasih. Semoga perjuangan kita tidak kenal lelah, dikuatkan oleh Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekodnya masih hidup ya? Khawatir nanti tadi yang jatuh nggak? Masih hidup ya? Masih. Oh, lanjut. Masih semangat, masih semangat. Kurang kompak, mana suaranya? Masih semangat, betul. Coba angkat tangannya, takbir. Jawara telah orasi begitu luar biasa, betul. Membakar semangat juang kita, betul.
Banten bukan hanya milik rakyat Banten, betul. Untuk tolak PIK 2 bukan hanya kewajiban warga Banten, betul. Tapi tolak PIK 2 adalah kewajiban warga Indonesia, betul. Jika Banten dikuasai besok, Lampung akan dikuasai, betul. Jika Banten mampu dikuasai besok, Bandung, Jakarta, Palembang akan dikuasai, betul. Maka Indonesia akan berubah menjadi Indochina, betul. Diamkan atau lawan, kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu yang dari Bekasi, emak-emak, terima kasih banyak karena emak-emak sangat peduli terhadap rakyat Banten, betul. Jika ada rakyat Banten yang menjadi pengkhianat, kurang ajar tidak. Jika ada rakyat Banten yang menjadi londo ireng, apa londo ireng? Pengkhianat bangsa, diamkan atau lawan. Diamkan atau lawan. Jika emak-emak dari Bekasi datang ke Banten untuk membela rakyat Banten, untuk menolak PIK 2, maka rakyat Banten, jika ada yang membela PIK 2, habisi Jawara. Habisi Jawara tempat. Kami serahkan kepada Jawara. Biarkan kami mahasiswa dan para pemuda-pemuda yang mahasiswa, biar bakar ban, Jawara yang bakar orangnya. Setuju? Setuju. Jauh-jauh dari Bekasi membela rakyat Banten, orang Banten jadi londo ireng, kurang ajar, colok matana, benar colok matana, aja berdiri colok matane, terus. Maka kami minta kepada pihak daripada DPRD, jangan pura-pura kalian budak dengan pengeras suara ini, betul. Lihat, saksikan, buka mata kalian, buka telinga kalian. Di luar sini, di sini banyak sekali umat Islam dari berbagai wilayah dan kalangan kumpul untuk menuntut satu, tolak PIK 2, setuju. Jika ada oknum, jika ada oknum dewan, oknum DPRD yang membela PIK 2, bagaimana? Bagaimana? Lawan atau biarkan? Cirikan banget nak ulah dipilih dari hajar habis di tempat. Sama katanya ada perwakilan dari Pontang sama Holid. Masih semangat. Selamat datang untuk Ketua LMPI Kecamatan Tenara. Iya. Oke, nanti kita nasional dulu ya. Oh, anggurin. Oke, siap. Kepada Kiai Haji Jawari, Kejenggot Dewa, Kiai Haji Jawari untuk merapat ke mobil komando. Kiai Haji Jawari untuk merapat ke mobil komando ditunggu oleh PA 212. Kiai Haji Jawari. Kiai Haji Jawari, dimanapun yang mendengar pengeras suara ini, kami minta untuk merapat ke mobil komando. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Kiai Haji AA dari Pandeglang. Kiai Haji AA dan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada LMP Kecamatan Tanara, betul. Banyak, luar biasa hari ini, ormas begitu banyak, betul. Jawara begitu banyak, luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat. Kurang kompak, mana suaranya? Masih semangat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wasahbihi. Sekali lagi, ma'in Allahumma sholli. Lalu kompak kita minta kepada Allah, mudah-mudahan aksi kita Allah menangkan. Wa ashghilin zalimin bizal. Allahumma sholli Muhammad wa ashghilin zalimin wa akhrijna min bainihim
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, Pak Arwan dari Porwati. Apa ceramah dulu? Nanti. Masih semangat. Yuk kita angkat, kita kompak, kita gemparkan Banten untuk dengan takbir kita setuju. Kita gemparkan Banten dengan suara takbir kita setuju. Yang keras sampai terdengar oleh dewan-dewan yang gudeg. Semua angkat tangannya, takbir. 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 Orasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Arwan SPD MSI dari Forum Porwati Banten. Takbir. Sambil pegang ini. Oh, ya. Kamu pegang ini. Ya, sambil pegang. Masih semangat? Masih semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertama, secara pribadi dan organisasi Forum Warga Bersatu Banten pada hari ini ikut serta kembali untuk mengingatkan beberapa pihak yang hingga kini masih bungkam. Kami datang atas dasar panggilan dan kepedulian. Hari ini kami berjajar rapi di sini bukan hanya semata-mata untuk mengingatkan, tetapi mendesak seluruh anggota DPRD Provinsi Banten untuk ikut serta melakukan upaya-upaya lain agar kita tidak resah. Kawan-kawan semua, hadirnya PIK 2 di Provinsi Banten ini karena ulah dari internal juga. Datangnya kita ke sini, ini dalam rangka mengingatkan, per hari ini kita belum melihat ada anggota dewan yang berbicara di media melakukan penolakan. Hanya beberapa. Mereka dipilih untuk melakukan mengemban amanah kita. Perda nomor 1 tahun 2023 disampaikan di sana bahwa dari mulai sana terjadilah pagar yang hari ini belum sempat kita coba bongkar semuanya. Kawan-kawan semua, keringat kita hari ini hadir dalam rangka untuk mengingatkan, hei anggota DPRD Provinsi Banten yang telah kami pilih, saya Arwan, Anda pun mengenal saya. Pada hari ini saya berkhidmat untuk rakyat, berkiblat untuk rakyat. Anda yang telah digaji harus hari ini menandatangani fakta integritas untuk melakukan penolakan terhadap PIK 2. Kalau kita sendiri parsial kawan-kawan, maka gerakan ini akan dianggap kecil. Maka yuk, ulurkan tangan kita tarik anggota dewan untuk melakukan kajian-kajian agar PIK 2 ditolak. Kawan-kawan yang saya cintai, hari ini kita hadir, ini tidak dibayar. Keringat kita hanya berharap ulasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhari-hari sang pejuang Khalid Miqdar hari ini diintimidasi, hari ini diintervensi. Kita tidak boleh diam. Boleh daerah lain bisa dijajah, tapi Banten, darah kita akan menjadi sasaran. Tidak boleh kita keluar dari aturan. Kita lawan. Aguan darah kejo Surabaya. Kalau kemudian Aguan datang ke sini, sudah habis orang-orang Banten, betul? Aguan, para oligarki, Anda harus terus melakukan upaya pemberhentian. Hari ini ada banyak orang yang telah menangis karena Anda. Keuntungan oligarki bisa dilihat kawan-kawan. Kita semua bersepakat per hari secara parsial melakukan upaya-upaya penolakan dari berbagai sudut pandang dan juru. Tetapi kawan-kawan, hari ini perlawanan kita berada di internal. Ada londo ireng, ada para pengkhianat yang berpimpah pada mereka. Kalau semua masyarakat Banten hari ini bersatu, maka dijamin londo ireng itu akan kabur dari kita. Berani melawan mereka. Berani melawan mereka. Tidak perlu kita harus berteriak sebetulnya kalau semuanya bersatu.
Kita hari ini mempertahankan kedaulatan rakyat Banten, daerah yang suci, daerah yang kemudian diamanatkan oleh para panding pader untuk menjadi salah satu wisata budaya, wisata agama, dan kita harus pertahankan hari ini. Kami meminta kepada DPRD Provinsi Banten, dalam sebuah ulasan berita saya sampaikan, panggil para pejabat yang kemarin membuat Raperda nomor 1 tahun 2023. Mereka dibayar oleh Aguan $5.000. Silakan camkan ini, catat ini. Silakan catat, kalau memang ini adalah bagian dari pidanakan saya. $5.000 disiapkan hanya untuk membuat aturan. Bayangkan kawan-kawan, aturan itu yang akhirnya membuat pagar dibuka, lalu 9 tik datang dari aturan. Mereka dibayar $5.000, bahkan lebih. Kita mau digadaikan kawan-kawan. Apa diam saja? Apa mau diam saja? Hari ini Dewan harus bersikap, harus bertindak. Nggak ada Dewan yang kemudian hanya satu orang. Sikaplah. Anda semua dipilih lalu kemudian mengakumulasi kekuatan bersatu dengan kami, lakukan penolakan. Bisa Aguan diusir dari kita, bisa kawan-kawan. Saya selalu sudah berapi-api bicara ini. Ini didengar, ini tidak fitnah. Kawan-kawan dari berbagai laman media kita saksikan hari ini dari BPN juga sudah dipanggil. Ternyata memang ada salah kaprah. Eta si Jaron Bogorobikon. Kagak amat. Bogorobikon. Dari mana? Kalau bukan dari uang tips dan sebagainya. Sekdes segala. Hari ini kawan-kawan saya berterima kasih. Hanya Allah yang membalas perjuangan teman-teman semua. Hanya Allah yang membalas semua apa yang dilakukan kawan-kawan. Angin hari ini bertiup ke kantor anggota Dewan hanya untuk mendukung langkah kita. Langit mendukung kita, Allah mendukung kita. Takbir, takbir. Jangan lelah kawan-kawan, jangan lelah kawan-kawan. 1 meter saja apa yang dilakukan oleh kita diganti oleh Allah. Jika kemudian teman-teman hanya karena persoalan uang mundur, lebih baik jangan jadi orang Banten. Pecundang kalian. Kalian seolah-olah sebagai orang warga lokal yang menyampaikan di publik, kami mendukung. Kami mendukung, ini berimbas pada sisi positif. Di mana sisi positifnya? Kalau sisi positif ada, maka kami tidak akan teriak. Fakta hukum bicara, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa silakan bongkar itu namanya pagar laut. Kita aneh sekarang, laut saja ada HGB-nya, milik pribadi. Maka ini menjadi pelacuran secara birokratik menurut saya. Untuk itu kawan-kawan semua, mari kita suarakan dengan sholawat agar kita semua bisa selamat. Dan hari ini kita tunjukkan bahwa Banten bersatu. Kawan-kawan Cirebon juga sudah menyampaikan dukungan. Kawan-kawan Bekasi tadi menyampaikan dukungan. Maka kita bersatu. Kita mengucapkan sholawat sebagai orang setelah saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Allah, berikan kami kekuatan. Ya Allah, tunjukkan karomah-Mu, tunjukkan semua ikutmu. Kami berjuang untuk tanah Banten. Tunjukkan ya Allah. Kami ingin hari ini adalah final. Kami bergerak untuk kepentingan masyarakat banyak. Kawan semua, ya Allah, turunkan rahmat-Mu. Bila perlu hari ini hujan, sebagai bentuk izin-Mu, sebagai bentuk ridho-Mu. Kami berharap hari ini kami bersatu dengan Dewan untuk menyatakan sikap. Tolak PIK 2, tolak PIK 2, dan tolak PIK 2. Subhanallah. Dengar intihan kami. Satu lagi. Sallallahu alaihi. Ya. Stop kawan-kawan, terima kasih karena masih banyak kawan-kawan yang harus berorasi. Dari saya, dari kami semua,
kita tidak boleh lelah, terus berjuang. Insya Allah perjuangan akan ada hasil yang positif dan gemilang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jawara! Hidup Jawara! Ini Jawara yang bela rakyat Banten luar biasa. Alhamdulillah. Manakala ada Jawara preman yang menjadi pengingat Banten, ABC jangan. ABC jangan. Ini bukti bacaan kolon TTKDA Forum Waktu Banten. Mereka pendekar-pendekar yang membela rakyat tanah Banten. Alhamdulillah. Doakan benar-benar para Jawara dan para pendekar, Allah panjangkan umurnya. Amin. Amin. Siapapun yang menjadi pengkhianat bangsa, baik dari Jawaranya, kiainya, santrinya, aparatnya yang menjadi londo ireng, kita doakan benar-benar Allah hancurkan. Amin. Kita doakan benar-benar Allah hancurkan. Amin. Jawara sudah, alhamdulillah. Biar adem hati kita dengarkan orasi selanjutnya daripada para ulama-ulama kita. Siap dengarkan orasi? Masih semangat? Panas, 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 panas. Lanjut jangan. Panas. Entarnya hitam, hitam. Benar. Ada polisi. Ngapain lama-lama polisi? Polisi lihat aja tuh. Entah ditangkap, dipenjara, dibunuh. Maju terus, maju terus. Bandung, maju Bandung. Setuju? Pak polisi jangan tangkap ya. Kasihan polisi. Ini rakyat Banten membela rakyat. Tapi manakala polisi menjadi oknum backing pik 2, lawan jangan. Lawan jangan. Lawan jangan. Siapapun dia, mau polisi, mau TNI, mau pejabat, kiai yang menjadi backing jadi oknum pengkhianat bangsa. ABC di tempat. Setuju? Setuju? Kita minta mudah-mudahan Bapak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo Subianto agar beliau Allah kuatkan, amin. Sehingga Prabowo Subianto bisa memihak kepada rakyat Banten, betul. Amin ya Rabbal. Kita dengarkan orasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh ulama kita, yakni kepada Kiai Haji Hafidin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para kiai, para jawara, para jawara yang sudah luar biasa dari Bandrong nih, luar biasa. Ketika Bandrong bergerak, Indonesia beres. Bersama Macan Kulon, bersama para jawara, bersama kemudian seluruh pendekar Banten, maka kita akan jaya insya Allah. Ada berita bahwa anggota DPR di Provinsi Banten reses. Luar biasa itu ya, luar biasa. Padahal flyer kita sudah 10 hari yang lalu, ya kan? Lalu tiba-tiba reses. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Tidak tahu diri. Artinya apa? Jadi anggota DPRD hanya sekedar cari uang. Makanya luar biasa. Perda nomor 1 2023 lancar-lancar saja. Karena ada uangnya. Karena ternyata anggota DPR kita hanya cari uang, gitu kan, cari uang. Luar biasa. Lalu saya diminta, katanya kemarin nggak bisa, sekarang silahkan. Apa tuh namanya tadi? Audiensi. Yang nerima siapa? Yang nerima siapa?
Katanya petugasnya yaitu apa tuh? Siapa yang nerima? Yang nerima katanya fraksi apa itu, nggak tahu, saya lupa. Kenapa saya tidak mau? Karena apa? Yang saya undang sudah satu bulan yang lalu, bahkan ini lama, itu adalah Fahri Hakim. Fahri Hakim, mana orangnya? Mana orangnya? Yang saya tunggu dia. Bukan siapa-siapa yang saya tunggu dia. Bukan siapa-siapa. Saya tidak butuh yang lain. Yang saya butuh dia. Saya tidak butuh perwakilannya. Saya tidak butuh yang lain. Karena banyak cerita nanti yang enggak. Mana Bapak Fahri Hakim? Apa? Fahmi Hakim. Mana? Lagi apa sekarang? Lagi apa sekarang? Apakah lagi tidur? Apalagi menikmati uang pesangon setiap hari 5 juta? Besar loh, Bu. Berapa pesangon tiap hari? Ongkos berapa tiap hari? Ketua DPRD Provinsi Banten berapa? Itu besar, saudara. Masa datang ke sini tidak bisa? Emang ongkosnya berapa miliar? Sedikit, saudara-saudara. Oke? Untuk itu maka saya tidak mau. Saya tidak mau audiensi. Mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak mau audiensi. Kalau yang menerima kerocoknya. Kalau yang menerima kerocoknya. Karena kita punya pengalaman. Kita punya pengalaman. Sering dihadapkan dengan kerocok-kerocok. Akhirnya tidak bisa memutuskan sesuatu. Saya usir. Oke, sekarang selanjutnya saya juga harus kemudian menyampaikan kenapa di tengah-tengah gentingnya umat Islam, gentingnya kaum muslimin, gentingnya orang-orang Banten, rakyat Banten sedang mempersoalkan PIK 2, tiba-tiba ada penyerbuan seperti menyerbu teroris. Di mana itu? Emang gak punya adab? Emang gak punya akhlak? Emang tidak punya tata cara yang lebih baik? Emang dia orang mana? Hati-hati, hati-hati. Jangan suka mengalihkan isu. Tanah kita sedang dirampas. Sedang di apa? Sedang dirampas. Ingat Bapak-bapak, Presiden kita Soekarno, Presiden kita Soeharto kuat, teguh, memegang teguh agar Cina tidak berkembang di Indonesia. Mari kita junjung tinggi apa yang sudah dilakukan oleh dua presiden kita yang utama. Lalu setelah beliau, Masya Allah, mereka masuk luar biasa seenaknya. Polisi jadi begundal mereka, tentara jadi alat mereka. Lalu apa rakyat mau diam? Orang Bandrong mau diam aja? Apa Macan Kulon akan diam aja? IPSI mau diam aja? Para pendekar mau diam aja? Ingat Bapak-bapak, hari ini waktunya. Karena presiden kita tentara, betul? Presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan akan menggilas habis yang namanya koruptor, betul? Oligarki juga yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akan dilibas, betul? Butuh siapa Pak Prabowo? Butuh rakyat. Butuh siapa? Butuh kita. Butuh siapa lagi? Butuh ulama. Perhatikan, saya pakai apa sekarang? Pakai apa ini? Sarung. Kalau ini sorban namanya kiai, Pak. Kiainya cukup di sini. Tapi di sininya pendekar. Ingat ini pendekar. Ada orang aduan sekarang yang berani tarung dengan saya, berkelahi dengan saya, tarung dengan saya, main golok dengan saya. Ada, datangkan ke sini sekarang. Saya siap mati. Saya siap membunuh dia. Saya siap menyembelih dia. Saya sudah pakai sarung, saudara.
Dan saya akan datang kemana pakai sarung. Ini apa? Ini lambang pendekar. Lambang siap mati. Kenapa? Kalau pendekar ditantang untuk apa? Untuk berkelahi, maka pangsi yang keluar. Tapi ketika azan keluar, maka sarungnya akan menjadi tempat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak pakai sorban, tapi saya pakai sarung. Karena apa? Seorang pendekar berkelahi siap, sujud di hadapan Allah juga siap. Maka wahai aduan, wahai begundanya, wahai polisi yang masih menjadi kaki tangan aduan, berhenti kalian. Sebelum dihabisi oleh Bapak Prabowo, atau sebelum dihabisi oleh orang-orang yang punya ilmu rawi-rawi rantas, atau dihabisi oleh siapa? Oleh Bandrong, atau oleh orang yang punya kekuatan debus. Ingat, kita punya debus, kita punya banyak pendekar. Main culik bisa enggak? Main seret bisa enggak? Ngilangin nyawa tidak perlu ada data bisa? Bisa kalau kita mau. Tapi kita masih menghargai Pak Prabowo. Kita masih menghargai polisi yang masih jujur. Kita masih menghargai tentara yang masih jujur. Maka kita diam. Kita terus melakukan gerakan sesuai dengan konstitusi. Tapi jika ini pun dilanggar, hati-hati. Karena apa? Yang berat bukan Hafidin, bukan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi persoalannya, yang sudah mangkel, yang sudah jengkel, yang sudah marah, yang sudah ingin siap melululantakan siapapun melawan negara ini, maka dia pasti akan dilawan. Caranya bagaimana? Masih ingat di Indonesia ada tahun 1888? Cucunya masih ada. Geger Cilegon masih ada, masih banyak. Terus, bapak-bapak masih ingat Imam Samudra? Siapa dia? Teroris internasional. Dan saya temannya. Saya hari ini kembali ke Republik ini untuk memperjuangkan Republik ini menjadi betul-betul berdaulat dengan seluruhnya dan seutuhnya. Saya tidak main-main. Jika di masa lalu saya bisa mengorbankan jiwa saya, nyawa saya hanya untuk kepentingan Islam, ya mungkin saya keliru pada saat itu. Tapi ingat saat ini, Republik ini punya saya. Republik ini punya Macan Kulon. Republik ini punya Bandrong. Republik ini punya seluruh rakyat Indonesia. Dan Republik ini ingat, punya orang Banten. Ulama kita pernah mengatakan, jaga ulama Banten. Karena ulama Banten tidak hanya pintar ngaji, pintar baca kitab kuning, tapi siap menggorok orang 10 orang sekaligus. Itu ulama Banten. Makanya ulama kita mengatakan, siapa paku Indonesia? Ulama Banten. Paku Banten adalah ulama Banten. Paku Indonesia adalah ulama Banten. Maka jangan main-main. Wahai aguan, kalian boleh berjaya di tempat yang lain. Di Kalimantan, kalian boleh berjaya. Di Sumatera boleh berjaya. Di Jawa Barat kalian boleh berjaya. Tapi ingat, ini Banten, saudara. Ingat Banten, ini aguan. Jangan main-main. Jangan main-main. Seluruh ilmu pelet, ilmu teluh, ilmu segala macam ada di Banten. Seluruh ilmu kanuragan ada di Banten. Bahkan teroris pun ada di Banten. Kalau dulu barangkali kemudian kita melawan Amerika, sekarang akan melawan Cina. Dan kita punya presiden yang terbaik, Bapak Prabowo Subianto. Menunggu orang Banten, menunggu kita semua untuk apa? Untuk siap melawan siapapun oligarki yang mengacak-acak Indonesia. Mari kita lawan. Dan saya tidak perlu banyak-banyak berbicara saat ini, karena banyak saudara kita yang berbicara. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita terus berjuang. Mari kita kemudian lakukan perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masih semangat. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada pejabat,
pengacara jawara bela umat, yakni ketua umumnya Ustadz Eka Jaya dari asli Betawi. Betawi saja datang ke Banten membela Banten, betul. Saya kami ucapkan juga selamat datang kepada kawan-kawan dari Badak Banten. Takbir! Selamat datang Badak Banten. Alhamdulillah, begitu banyak ormas, jawara, pendekar, kiai, ulama yang berkumpul untuk membela rakyat Banten. Alhamdulillah.